Selamat sore, Shalom. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan sukacita, bertepatan dengan nuansa Kartini, gitu ya. Saya berharap tidak mengurangi kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sungguh kita perlukan. Saudara, topik hari ini adalah bukan sekadar semangat bagi Allah. Bukan sekadar semangat, bukan sekadar hasrat yang besar, bukan satu suasana hati yang menggebu-gebu gitu ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen. Semangat perlu tidak menjadi orang Kristen dalam menyembah Tuhan? Perlu. Hasrat yang kuat ketika kita melayani Tuhan? Perlu enggak? Perlu. Tetapi di balik hasrat yang kita miliki sebagai orang Kristen dalam menyembah Allah dan melayani Tuhan, harus didasarkan pada pengenalan pengertian yang benar. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan semangat, tetapi tidak didasarkan pada pengertian yang benar, kita tidak tahu mana yang esensial, mana yang tidak. Bisa-bisa apa yang kita lakukan justru salah, bisa-bisa yang kita lakukan justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita akan belajar dari sebuah perikop yang diambil dari Roma pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Roma 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada hukum kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sudah terkasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca berbicara tentang sebuah nasihat Paulus kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Kita tahu apa yang terjadi bahwa dalam sebuah gereja perpecahan itu senantiasa ada. Dalam gereja perpecahan, perselisihan, bahkan orang-orang yang saling bermusuhan itu sudah terjadi sejak berdirinya gereja sampai dengan hari ini. Ada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen dan ada orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Dua kelompok inilah yang kemudian berselisih di tengah-tengah gereja. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka yang lebih layak untuk menjadi orang Kristen karena mereka adalah keturunan Abraham secara etnis. Tetapi orang-orang yang di luar Yahudi menganggap bahwa orang-orang Yahudi itu adalah makhluk yang paling ribet. Mengapa demikian? Di dalam tata ibadah Yahudi, ketika mereka mentaati hukum Taurat, untuk makan saja mereka harus memperhatikan hukum halal haram. Untuk ibadah saja mereka memiliki aturan-aturan yang begitu ketat. Untuk kehidupan sehari-hari saja mereka juga terikat oleh semua hukum yang begitu ribet. Bahkan dari 10 hukum ada 316 hukum yang harus mereka lakukan dan itu begitu mengikat. Sehingga orang-orang yang non-Yahudi menganggap bahwa mereka sangat ribet. Tetapi orang Yahudi memandang orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang tidak sah mendapatkan status sebagai umat Allah. Dalam kondisi demikian, saudara-saudara, maka ayat ini menyoroti satu kondisi, khususnya untuk kehidupan orang Yahudi. Kita tahu kehidupan orang Yahudi begitu ketat, begitu saleh, begitu tunduk pada hukum Taurat. Tetapi ada satu permasalahan. Mereka begitu giat menjalankan hukum Taurat, bahkan ketika mereka menjadi Kristen, percaya pada Yesus dan menjadi pengikut Yesus, mereka begitu ketat menjalankan semua peraturan-peraturan kekristenan. Tetapi Paulus mengatakan, harapan Paulus di tengah-tengah kehidupan yang begitu ketat, di tengah-tengah hasrat yang begitu kuat, orang-orang Yahudi bisa mendapatkan keselamatan. Di tengah-tengah kesalehan mereka beribadah menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mereka memiliki pemahaman yang benar dari setiap apa yang mereka lakukan. Nah saudara, itulah yang menjadi latar belakang kitab ini terkhusus sesuai dengan perikop yang kita baca. Nah kita perlu memandang permasalahan hari ini Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang Kristen,
termasuk ketika kita juga menjalani hidup hari lepas hari dalam ibadah-ibadah kita, seringkali kita lebih mementingkan prinsip spiritualitas yang sangat praktis. Orang Kristen tidak perlu belajar teologi. Orang Kristen kalau dengar khotbah yang susah-susah nggak penting. Yang penting apa maknanya, yang penting tahu, yang penting enak dilaksanakan, yang penting enak didengar, yang penting menyenangkan, yang penting berkat, sudah. Yang paling penting adalah hidup hari lepas hari, praktika. Memang iman kita harus diwujudkan dalam buah perbuatan. Tetapi mereka lebih mementingkan yang penting praktisnya, yang penting prakteknya, teori tidak penting. Saudara, ada banyak orang Kristen ketika berprinsip seperti itu, mereka tidak tahu apa esensi beribadah, apakah esensi berdoa, apakah esensi memberikan persembahan, apakah esensi melayani. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dasar pijak, teologi dari setiap perlakuan Kristen. Kemudian ada di antara orang Kristen, mungkin juga ada pemeluk agama-agama yang lain, memandang bahwa yang namanya beribadah, menyembah Tuhan atau beragama itu harus fanatik. Sehingga ada orang-orang yang kemudian kita kenal dengan kelompok fundamentalis. Mereka begitu fanatik, mereka tidak mau ada orang yang berbeda dengan mereka. Bahkan mereka sangat gampang mengatakan, kamu kafir, kamu sesat. Saudara, mungkin ini menunjukkan bahwa mereka begitu semangat dalam menyembah Tuhan. Bahkan mereka membunuh orang, melakukan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia, mengatasnamakan agama. Nah saudara, ini adalah permasalahan yang mungkin ada di antara kita. Sifat begitu fanatik, tetapi tidak didasarkan pada pengertian dan teologi yang benar. Kemudian mungkin ada di antara kita, ketika menjalankan kehidupan Kristiani kita, kita menganggap bahwa yang penting taat, yang penting saleh, yang penting tunduk pada ajaran firman Tuhan, mengikuti hal-hal yang sudah diajarkan di dalam gereja. Sehingga tidak perlu lagi mereka kemudian PA, kemudian belajar baca buku, kemudian berbagai macam hal, pokoknya yang penting taat. Gak perlu ilmu. Saudara, mungkin ada di antara kita yang penting taat, yang penting tidak berbuat dosa. Tetapi coba kita pikirkan baik-baik. Mungkin kita tidak berbuat dosa menurut pemikiran kita. Mungkin kita membantu orang dan penuh kasih terhadap sesama. Tetapi jika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak didasarkan pada dorongan motivasi yang benar, tujuan yang kekal dan memuliakan nama Tuhan, maka semua yang kita lakukan, ketaatan dan kesalehan, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi saudara perlu memahami bahwa semangat, hasrat, kesalehan, tindakan-tindakan Kristiani yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh harus didasarkan pada pemahaman dan pengertian. Oleh karena itu saat ini kita belajar bagaimana semangat yang besar harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Semangat yang besar harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Saudara, kita perlu memahami bahwa sebagai orang Kristen tidak boleh loyo-loyo. Sebagai orang Kristen, pada waktu berbagai macam ujian kita hadapi, kita tidak boleh menyerah. Di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, standar rohani, spiritualitas kita tidak boleh kendor, harus tetap semangat. Tetapi pada waktu kita menjalani tantangan hari lepas hari di dalam pertumbuhan iman kita, maka dasar pemikiran, motivasi, cara hidup itu semuanya harus benar. Sia-sia jika kita tidak memiliki pengetahuan yang benar bagaimana kita menyembah Tuhan. Nah inilah yang terjadi sehingga Paulus memberikan nasihat kepada orang Yahudi. Mereka begitu semangat untuk menjalankan hukum Tuhan tetapi tidak disertai dengan pemahaman. Coba kita perhatikan di dalam ayat 1 saudara-saudara. Ayat 1 menunjukkan hasrat yang begitu kuat bagi seorang Paulus terhadap orang-orang Yahudi supaya dari kesalehan mereka, semangat mereka, loyalitas mereka sebagai penganut Kristus dari latar belakang Yahudi mendapatkan keselamatan. Saya
akan baca sekali lagi ayat pertama. Saudara-saudara, kata saudara-saudara spesifikasinya adalah mereka orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara, untuk membahas perikop ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita harus memulai dari poin kerinduan Paulus terhadap orang Yahudi ini. Paulus menyadari bahwa tidak semua orang Yahudi menerima Yesus. Tetapi sebagian orang Yahudi yang sudah menerima Yesus, mereka terus semangat, tetapi dasar dari semangat mereka salah. Tapi kita perhatikan dulu, kira-kira seperti apa harapan Paulus bagi orang-orang Yahudi Kristen? Di mana menunjukkan bahwa ayat 1, hati dan doa seorang Paulus mendambakan pertobatan dan keselamatan. Bapak Ibu, kita harus melihat, ada orang Yahudi yang sudah Kristen dengan semangat ibadah mereka, ada orang Yahudi yang tidak mau percaya pada Yesus dengan berbagai macam pertimbangan kesalahan hukum Taurat mereka. Paulus yang pada waktu itu memang memberitakan Injil kepada orang Yahudi, kepada orang non-Yahudi sekalipun banyak orang yang bertobat, tetapi mereka masih memiliki, maksud saya Paulus, masih memiliki hati kepada orang sebangsanya, orang-orang Yahudi yang sampai hari itu belum percaya Yesus. Jadi ada sebuah harapan yang sangat besar. Kenapa sih kamu sampai hari ini tidak percaya Yesus? Bukti kematian dan kebangkitan Yesus sudah aku beritakan. Bukti tidak bisa disangkal. Kenapa kamu tidak percaya? Berbagai macam hal, bahkan Paulus rela memberi diri dan pengorbanan demi menyelamatkan orang-orang Yahudi. Kita bisa melihat bahwa Paulus berdoa didorong oleh keinginan hati supaya orang Yahudi selamat. Saudara, hari ini sebagai orang Kristen, kita perlu belajar seperti Paulus. Di tengah-tengah kita masih banyak orang yang belum percaya. Mungkin ada dari orang-orang terdekat, keluarga terdekat kita, teman-teman terdekat kita, teman-teman dalam satu bisnis kita, belum mengenal dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya adalah, apakah kita berdoa bagi mereka untuk mengenal Yesus? Seperti halnya Paulus, betul-betul menginginkan, sangat berharap, berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah kita betul-betul menginginkan, sungguh-sungguh berdoa bagi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita? Bersama-sama dengan kita, untuk kita bisa memberitakan Injil bagi mereka. Saudara, kalau kita dipercayakan Tuhan ada dalam satu komunitas masyarakat, tapi kita tidak peduli dan tidak mau berdoa bagi keselamatan mereka, maka ada satu masalah. Kenapa? Kalau kita enggan berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, kita tidak mau memberitakan Injil bagi mereka, maka ini menunjukkan kualitas hati dan spiritualitas kita. Saya ulangi. Kita tidak peduli pada orang yang akan binasa. Kita tidak peduli pada keluarga kita, saudara kita yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka akan mengalami ancaman maut. Dalam kondisi itu, maka keengganan, ketidakpedulian kita mencerminkan hati yang jahat. Saya ulangi, hati yang jahat. Spiritualitas yang tidak dewasa. Mengapa demikian? Saya ambil satu contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada seorang anak kecil lewat. Kebetulan di situ ada trafo, gardu listrik, sangat berbahaya. Kemudian kita tahu anak ini lari-lari ke sana mainan, kita tahu dia pasti pegang gardu listrik itu dan kita tahu dia pasti mati. Kemudian kita diam saja. Waduh, biarkan deh,
biarkan mati yo dewe, gak, gak ikut jadi orang tua. Kita diam, kita bungkam. Menurut Bapak Ibu, orang ini jahat atau tidak? Jahat. Atau mungkin ketika kita beribadah di sini, waduh, lalu kemudian terjadi kebakaran. Semua jemaat tidak tahu. Lalu saya datang ke gereja. Oh, ada kebakaran ya. Waduh, ya wis aku tak ngacir saja wis. Gak usah teriak-teriak, gak usah kasih tahu. Saya tinggal jemaat kebakaran di sini. Saya tidak berteriak, saya tidak telepon polisi dan pemadam, saya tidak melakukan sesuatu. Saya mau tanya, saya jahat atau tidak? Jahat. Saudara, pada waktu kita enggan berdoa untuk keselamatan orang-orang yang kita cintai, maka menunjukkan hati yang jahat. Kemudian yang menarik dari perikop yang kita baca, Bapak Ibu. Di sana Paulus memang pada ayat yang ke-9 berbicara tentang pemilihan. Dan kita paham argumentasi pemilihan melalui anugerah yang diterima oleh manusia hanya melalui iman itu begitu kental sepanjang pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-9. Pemilihan. Yang namanya pemilihan ini berbicara tentang bagaimana sejak semula sebelum segala sesuatu dijadikan Allah memilih seseorang untuk diselamatkan. Bukan karena kelayakan. Termasuk Abraham sebagai contoh di dalam pasal 9. Bahwa Abraham dipilih oleh Allah bukan karena Abraham baik, bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Tetapi karena Allah berkenan kepada Abraham. Nah, inilah yang namanya pemilihan. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan bukan karena bangsa Israel layak, tetapi belas kasih Allah kepada mereka. Pilihan Tuhan berbicara tentang keputusan mutlak Allah yang tidak berdasarkan apapun, yang tidak dipengaruhi apapun dengan tujuan untuk kemuliaan Allah dan pasti terjadi. Itu namanya pemilihan. Nah, saudara, menariknya begini. Kalau Allah sudah memilih orang percaya, termasuk tokoh-tokoh beriman, Allah memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Dan Allah memilih kita menjadi umat Kristen, anak-anak Allah, ya, kita dipilih tentu saja. Saya tidak tahu Bapak Ibu percaya atau tidak. Bapak Ibu dan saya dipilih. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita percaya oleh karena pilihan Tuhan, perlukah kita memberitakan Injil? Saya ulangi pertanyaannya. Jika untuk mendapatkan keselamatan, itu semuanya hak prerogatif Allah, kasih Allah, pilihan mutlak Allah, masihkah kita perlu memberitakan Injil? Loh, kenapa? Loh, katanya kan sudah dipilih. Nah, ini pertanyaan penting. Ada banyak orang Kristen mengatakan bahwa karena Tuhan sudah memilih siapa saja. Dan pilihan Allah itu pasti sempurna dan terjadi. Pasti tidak mungkin gagal. Ketika ditetapkan selamat, pasti akan selamat. Berarti tidak usah memberitakan Injil. Pada waktu saya ditanya, percaya doktrin pemilihan? Percaya. Kenapa kita memberitakan Injil? Saya jawab, karena saya tidak tahu siapa di antara orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya, yang dipilih atau tidak. Memang kita tidak tahu. Banyak orang ditempatkan di sekitar kita. Dan kita tidak tahu siapa yang Tuhan beranugerah memulihkan, membenarkan mereka. Tetapi tugas kita adalah menabur benih Injil. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan perkenan dengan Tuhan. Yang penting tanggung jawab saya sebagai sebuah kehormatan. Maka saya akan menaburkan benih Injil. Urusan mereka bertobat itu urusan Allah. Yang penting tugas saya adalah memberitakan Injil. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga ajaran ini
mengajarkan kepada kita bahwa doktrin pemilihan bukanlah halangan bagi penginjilan. Doa dan penginjilan merupakan sarana ilahi bagi pertobatan seseorang. Kita harus memiliki kasih kepada mereka dan kita terus berdoa, beritakan Injil. Karena siapa tahu mereka sekarang ini sedang bergumul untuk mendapatkan keselamatan. Dan anugerah Tuhan, pada waktu mereka boleh mengenal Injil, siapa tahu justru melalui kita, kita menjadi jawaban doa bagi mereka. Nah saudara, ini pentingnya ayat 1. Ayat 1 berbicara tentang hati Paulus yang menginginkan orang Yahudi untuk diselamatkan. Nah sekarang, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, ini menjadi alasan mengapa Paulus begitu ingin orang Yahudi mendapatkan keselamatan. Ternyata di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Paulus melihat bahwa orang Yahudi begitu semangat, begitu berhasrat menjalankan tugas tanggung jawab sebagai orang pilihan Tuhan. Tetapi semangat tidaklah cukup. Saya ulangi, semangat apalagi bondo nekat itu tidaklah cukup. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Artinya, meskipun Paulus melihat bahwa orang Yahudi itu sulit sekali ditegur, sulit sekali diberitakan Injil, tetapi Paulus melihat bahwa mereka begitu semangat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang semangat mereka, tentang ibadah mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Semangat tanpa pengertian. Nah saudara, apa yang menarik dari ayat yang kedua? Ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa ada hasrat yang keliru, ada semangat yang salah, ada hal yang dilakukan seolah-olah itu baik untuk iman rohani, spiritualnya di hadapan Tuhan, tetapi yang dia lakukan sia-sia. Di dalam ayat yang kedua mengajarkan bahwa memiliki semangat tinggi bagi Allah, hasrat yang kuat sungguh-sungguh bagi Allah, tentu saja bukan sesuatu yang keliru. Saudara, saya ulangi ya. Kita semangat menyembah Tuhan, kita semangat rela membayar harga demi pelayanan, itu tidak keliru, tidak salah. Hujan-hujan tetap datang, nekat, itu tidak salah. Tidak salah, tidak ada yang salah. Yang menjadi persoalan adalah jika semangat bagi Allah tidak dibarengi dengan pengetahuan yang tepat. Orang Kristen seringkali semangat dalam ibadah. Bahkan seringkali WL ketika melihat jemaatnya tidak tepuk tangan. Ayo Bapak Ibu sekalian bertepuk tangan, semangat, kita puji Tuhan. Waduh, boleh nggak semangat menyembah Tuhan dan memuji Tuhan sampai tepuk tangan? Joget-joget, terserah, boleh. Cuman permasalahannya adalah semangat seperti itu sudah didasarkan pada prinsip penyembahan yang benar atau tidak di hati dan pikirannya. Kadang-kadang ada orang, waduh begitu semangat menyembah Tuhan, teriak-teriak, gayanya itu kayak rocker, waduh jogetnya itu kayak penari dangdut. Tapi hatinya, pikirannya tidak diisi dengan konsep penyembahan yang benar. Di mana penyembahan yang benar berbicara tentang aku bertemu dengan Tuhan Allahku sebagai ucapan syukur. Dengan ketundukan, dengan rasa hormat, dengan pengagungan. Jadi apa gunanya semangat kalau hati pikirannya tidak diisi oleh prinsip penyembahan yang benar? Saudara, pada waktu kita memberikan persembahan contohnya.
Ada orang Kristen yang memberikan persembahan itu, wah begitu royal. Sama istrinya pelit, sama anaknya pelit, sama orang lain pelit, tapi kalau sudah urusan gereja, royal. Ada nggak orang Kristen kayak begitu? Ada. Tetapi saudara, pertanyaan saya tetap sama. Apakah semangat memberikan persembahan itu didasarkan pada prinsip pemahaman yang benar tentang persembahan? Banyak orang Kristen berpikir begini, aku memberikan persembahan banyak supaya diberkati. Aku memberikan persembahan banyak supaya tidak dihukum. Itu kan salah. Tetapi banyak orang Kristen memberikan persembahan dengan berbagai macam pertunjukan-pertunjukan kesalehan. Supaya apa? Waduh, supaya aku rohani, supaya aku dipilih jadi majelis dan pengurus. Padahal memberikan persembahan itu adalah ucapan syukur dari sukacita kita, dari semua berkat jasmani dan rohani yang telah kita alami dari Allah. Termasuk perpuluhan. Perpuluhan tidak berbicara tentang jumlah, tetapi ucapan syukur kita kepada Dia. Konsep yang benar akan mendasari semua perbuatan-perbuatan kesalahan kita juga benar. Nah, saudara, tindakan yang benar, termasuk dengan kesalehan kita sepanjang menjadi orang Kristen, bukan sekadar didorong pengertian yang benar. Mengerti teologinya, tahu ayat-ayatnya, bukan cuma sekedar itu. Tetapi kita didorong memiliki motivasi yang benar. Sebagai satu contoh, saudara ke gereja, motivasinya apa? Macam-macam. Siapa di sini yang di rumah kesepian? Daripada kesepian, aku tak ke gereja. Berarti motivasinya apa? Ada anak-anak muda ke gereja, kalau gerejanya kecil, kemudian pamit pada saya. Kak Dodi, saya tak gereja di gereja sana ya. Loh, kenapa? Iya, pemudanya tidak banyak. Saya sudah 2 tahun pelayanan dan ibadah di sini nggak dapat pacar. Berarti ibadah ngapain? Motivasi. Nah sekarang coba, saudara dan saya melayani Tuhan, saudara dan saya datang beribadah menyembah Tuhan. Motivasinya apa? Yang mendorong kita datang, ada di sini, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apa? Ini masalah, motivasi. Hati-hati ya, motivasi. Apalagi cuman datang gini, cuman kepingin absen. Loh, kenapa kok absen? Iya, kalau saya nggak absen, itu ya Pak Dodi itu biasanya ngajak tim diakonia 5 orang geruduk, 5 orang geruduk, daripada digeruduk, wis aku tak tang gereja. Ada nggak? Bapak Ibu ya, mendingan gitu aja wis. Bapak Ibu yang tidak datang nanti tak kunjungi dengan semua tim diakonia 10 orang. Itu contoh, ya. Motivasi, kemudian cara. Saudara, saya mau katakan sekali lagi dalam hal spiritualitas Kristen, termasuk ketika kita mengasihi dan memberi, memberi itu baik atau tidak? Pasti baik. Kira-kira menyenangkan Tuhan atau tidak? Pasti menyenangkan Tuhan. Tapi ketika kita membantu orang, memberi orang, dilempar. Benar apa tidak? Perbuatannya baik, motivasinya mungkin baik, tapi caranya tidak baik. Betul apa tidak kelakuan kayak begini? Orang Kristen juga harus memikirkan caranya. Kalau kita tahu beribadah datang menyembah Tuhan. Kalau kita tahu tujuan kita beribadah hanya urusan antara pribadiku dengan Tuhan Allahku. Tetapi kemudian dengan cara yang tidak sopan. Tidak mempersiapkan diri dengan baik. Main HP dalam ibadah. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Puji-pujian, waduh dia senang. Oh nyanyinya hebat, pujiannya hebat, WL-nya hebat. Sekarang pada waktu Tuhan berfirman, waktunya Tuhan berbicara pada kita. Kita dengar dengan setia, dengan cara yang benar atau tidak. Kita maunya menyembah Tuhan. Tuhan terpujilah namamu. Sekarang waktunya Tuhan berbicara pada kita. Cara yang benar beribadah bagaimana? Kita harusnya tahu. Saudara, orang Kristen
Seringkali motivasi datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, benar. Tapi cara beribadahnya nggak benar. Sikap beribadah tidak benar. Kalau hamba Tuhan saja tidak suka jemaat yang meremehkan ibadah, apalagi Tuhan Allah. Cara. Termasuk dalam hal-hal yang lain, saudara. Kemudian dampak yang benar. Coba kita perhatikan, selama kita menjadi orang Kristen, selama kita melayani dengan semangat, selama kita beribadah dengan selamat, dengan semangat maksud saya. Kira-kira sekian lama apakah ada dampak dan perubahan? Saya ulangi, kita menjadi orang Kristen lama, beribadah rutin sekian lama, melayani jadi majelis, jadi hamba Tuhan sekian lama. Apakah ada dampak dan perubahan? Saudara sebagai orang Kristen, sampai hari ini, setia tinggal setia, taat tinggal taat, tidak ada perubahan. Di gereja baik, sopan kayak malaikat, tapi di rumah kayak setan. Di gereja kayak macan, umpamanya. Apalagi di pekerjaan, di perusahaan. Kayak mboke macan. Paham maksud saya? Tapi kadang-kadang di gereja baik, waduh di luar gereja bikin masalah. Itu maksud saya, ada perubahan atau tidak sebagai orang Kristen? Kalau kita sekarang ini semangat pada hal-hal rohani, tapi dengan motivasi yang salah, dengan cara yang salah, dengan dampak yang salah, saya percaya kita pasti tidak memiliki pengertian yang benar terhadap sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Sampai di sini kiranya menjadi teguran bagi kita semua, saudara dan saya. Kemudian saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik. Kita ulangi dari depan. Ayat 1 mengajarkan bahwa Paulus menginginkan orang-orang Yahudi diselamatkan. Ayat kedua mengajarkan bahwa mengapa Paulus betul-betul menginginkan mereka diselamatkan? Karena ayat 2, Paulus melihat bahwa mereka semangat tetapi semangat yang salah. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Mengapa orang Yahudi memiliki semangat yang salah? Hasrat yang tidak didasarkan pada pemahaman. Nah, inti masalahnya itu terletak pada ayat yang ketiga. Saya bacakan ayat yang ketiga. Mengapa mereka memiliki hasrat yang keliru? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi apa yang membuat orang Yahudi semangat tapi tidak berpengertian? Karena masalahnya itu di sini. Mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Itu inti masalah. Semangat tanpa pengertian. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari hati yang tidak taat. Dimulai dari hati yang tidak mau belajar dan mengerti. Dikatakan di sana terkait dengan kebenaran Allah, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang dimaksud itu begini Bapak Ibu. Mereka tidak melihat bahwa keselamatan itu sebagai anugerah yang disyukuri. Mereka tetap berpikir bahwa aku diselamatkan oleh anugerah. Iya, tapi mereka itu merasa anugerah iman nggak cukup. Sehingga mereka perlu semangat menjalankan hukum Taurat. Jadi iman plus perbuatan. Minggu-minggu lalu saya sudah berkhotbah. Memang iman yang benar harus dibuktikan dalam perbuatan. Tetapi mereka berpikir berbeda. Iman kurang cukup. Aku merasa tidak yakin aku mendapatkan anugerah Tuhan. Aku merasa anugerah keselamatan karya salib tidak cukup menebus dosaku. Sehingga aku perlu baik, saleh, tekun menjalankan hukum Taurat. Jadi iman plus perbuatan. Ini permasalahan.
Itu dikatakan mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kemudian dikatakan bahwa selain mereka tidak mengenal kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia berdosa sebagai anugerah, mereka berusaha untuk menderikan kebenaran mereka sendiri. Mereka merasa bahwa anugerah Tuhan tidak cukup, mereka ingin saleh supaya layak di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, ini lebih parah. Mereka itu punya pikirannya sendiri, tidak punya pengertian yang benar, dan mereka merasa bahwa aku mau melakukan ini supaya selamat. Aku ingin melakukan itu supaya selamat. Jadi sebenarnya mereka sedang berpikir untuk diri mereka sendiri. Contohnya, aku kalau perjamuan kudus harus pakai baju putih. Ada orang Kristen, jemaat saya, pada waktu perjamuan kudus saya tanya, "Bu, kenapa kok tidak ikut perjamuan kudus? Saya tadi sempat lihat dari depan." "Oh iya, Mas Rudi, saya kebetulan nggak pakai baju putih." Apa hubungannya baju putih dengan perjamuan kudus? Tapi bagi dia, di otaknya itu, kalau yang namanya perjamuan kudus, itu adalah perjamuan suci. Kalau perjamuan suci harus pakai baju putih. Apa hubungannya? Ini kan berarti akal-akalan sakar PDW. Orang Kristen seringkali begitu apa tidak? Orang Kristen suka akal-akalan sakarepe dhewe, betul? Hati-hati dengan kondisi kayak begitu. Sebenarnya saudara, kalau kita tidak mengerti kebenaran ilahi tentang keselamatan sebagai anugerah yang harus kita terima melalui iman, dan kita akal-akalan dalam hidup kesalehan menurut kacamata kita, maka sebenarnya menunjukkan satu hal yang penting, bahwa hati yang tidak takluk, tidak tunduk kepada Allah, disebabkan oleh pikiran yang tidak tunduk pada firman Allah. Jadi Bapak Ibu ya, kita dikasih tahu keselamatan karena anugerah, kita merasa nggak cukup. Kita merasa bahwa kita harus melakukan ini dan itu supaya layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, itu semuanya berbicara tentang hati yang tidak taat. Tapi memang betul, manusia kecenderungannya tidak taat. Ada istilah yang mengatakan, peraturan itu ada untuk terima kasih jawabannya. Jujur sekali, peraturan ada untuk dilanggar. Itu bermula dari mana? Dari hati. Coba, kalau seandainya di satu tembok ditulisi, dilarang kencing di sini, kira-kira apa yang kita lakukan? Tidak boleh kencing di sini. Ya di sini. Betul tidak? Kita itu kreatif untuk berdosa. Betul apa benar? Kemudian ditulisi, dilarang kencing di sini, seret 100 meter, seret 100 meter. Kira-kira bagaimana? Ya enggak di temboknya, mundur sedikit. Bapak Ibu, inilah keberdosaan manusia begitu kreatif. Itu semuanya berasal dari apa? Hati yang tidak taat pada firman. Ini permasalahan. Mengapa orang Yahudi yang tadinya begitu taat, begitu semangat tanpa ada pengertian? Inti masalahnya karena hatinya tidak taat firman. Kita kuat, kita saleh, kita setia. Permasalahannya di mana? Jangan-jangan hati kita tidak taat firman. Nah, kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ulangi alurnya. Paulus mengharapkan orang Yahudi diselamatkan ayat 1. Tapi ternyata Paulus juga melihat mengapa mereka perlu diselamatkan. Karena mereka semangat tapi tidak berpengertian. Ayat 2. Ayat yang ketiga, mengapa mereka semangat tetapi keliru? Karena hatinya tidak taat firman. Nah sekarang ayat yang keempat. Ayat yang keempat, mengapa hatinya tidak tunduk pada kebenaran Allah? Ayat 4 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian.
Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang. Kristus penggenapan hukum Taurat artinya adalah pada waktu kita gagal menjalankan ketaatan kesalehan kita sesuai dengan hukum Taurat. Dari 10 hukum, mungkin kita melaksanakan 9, satu gagal, berarti gagal semuanya. Tetapi Kristus menjadi tujuan penggenapan hukum Taurat. Mati di kayu salib, kelayakannya, pembenarannya juga membenarkan kita. Nah, itu artinya Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat. Tetapi demikian Bapak Ibu sekalian, hati orang Yahudi, termasuk orang Kristen yang memiliki semangat begitu rupa, tanpa memiliki pemahaman yang didasarkan pada hati yang tidak taat firman, ini berbicara tentang kondisi di mana kita tidak mengerti maupun meyakini bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang bukan karena taat tetapi karena Kristus. Sehingga iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mengakhiri usaha yang sia-sia. Kita seringkali begini, kita saleh, kita semangat, kita memberikan persembahan, kita melayani, tapi tanpa Kristus. Pada waktu kita berbagi, mengasihi, memberitakan Injil, semuanya akan menjadi sia-sia jika tanpa Kristus. Sebagai orang Kristen, di dalam setiap perlakuan yang kita lakukan, pola penyembahan yang kita lakukan, semuanya harus didasarkan pada karya salib. Karya salib melalui kematian Yesus membereskan dosa-dosaku, melalui kebangkitannya membereskan ketakutan terbesarku yaitu maut. Sehingga itu semuanya dibawa dalam penyembahan, dibawa dalam melayani, dibawa dalam mengasihi, dibawa dalam memberikan persembahan. Salib. Saudara, ini menjadi penting bahwa ketulusan dan kesungguhan yang kita lakukan harus disertai dengan kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Kesalahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berarti sungguh-sungguh salah. Saya ulangi ya. Kesalahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh meskipun tulus berarti sungguh-sungguh salah. Saya ulangi. Contohnya itu begini saja Bapak Ibu. Dalam pengalaman saya di satu tempat pelayanan, di sana itu curah hujannya itu cukup cukup banyak. Banyak jalan makadam. Wah, ada jemaat yang beli sepeda motor. Wah, karena jalan makadam, ada jalan-jalan yang masih apa namanya? Tanah, musim hujan. Waduh, susah sekali sepeda motor itu bersih. Nah, suatu ketika setelah beli sepeda motor baru, pas hujan-hujan, wah diparkirlah sepeda itu di depan rumah. Seorang anak, seorang anak. Wah, melihat, wih, sepeda motornya papa kok kotor. Kemudian apa yang dilakukan? Karena dia mencintai papanya, bekerja bagi dia, karena dia tahu bahwa papanya itu betul-betul menyayangi sepeda motor barunya. Wah, aku ingin menyenangkan papa. Tak cuci. Bapak Ibu tahu apa yang dipakai untuk mencuci? Gosokan wajan yang hitam, yang baja, sama sabun wing, wah ditolet, digesek begini, seret, seret, seret. Tidak ada lumpur, tidak ada tanah menempel. Bersih tidak? Bersih. Mau pakai sikat baja. Pada waktu papanya keluar, dia itu shock. Kok jadi begini? Kamu apakan? Tak cuci. Supaya papa nggak repot-repot cuci. Baik enggak? Baik. Cinta nggak sama papanya? Cinta. Tapi kenapa? Tidak berpengertian.
tulus tidak? Tulus, tetapi dengan cara yang salah, sehingga dampaknya seperti itu. Saudara paham maksud saya? Kita mungkin tulus memberi diri untuk Tuhan. Tapi kalau ketulusan kita pada hal yang keliru, maka kita betul-betul semakin keliru. Bohong tidak? Bohong. Tapi bohongku itu tulus kok Pak Dodi. Apa gunanya ketulusan di tengah-tengah kebohongan? Apa gunanya sungguh-sungguh di tengah-tengah kemunafikan? Omong kosong. Inilah kondisi kita hari ini Bapak Ibu. Pada waktu kita mengalami anugerah karya salib, maka satu hal yang kita syukuri adalah kita bersemangat melayani, menyembah Dia, memberikan persembahan diri kita kepadanya, tapi didasarkan pada pengertian-pengertian yang benar. Supaya kita tidak merasa, aku sudah cukup saleh, aku sudah cukup setia, aku sudah cukup suci, sehingga aku layak di hadapan Tuhan. Hati-hati. Marilah kita memiliki hati yang penuh dengan ketundukan pada firman Tuhan, sehingga membawa pengertian yang benar di dalam setiap semangat kita mengikut Yesus. Mari kita berdoa.